ateism, ya dalam pandangan ateism simple. Orang itu mau menyembah Tuhan yang tidak kelihatan ataupun menyembah Tuhan yang kelihatan ataupun tidak menyembah Tuhan tidak pernah dipermasalahkan. Kenapa? Selama itu tidak menghasilkan kekerasan yang tidak masuk akal, itu nggak masalah. Orang boleh berkreativitas, boleh berkreasi. Tetapi sampai itu merugikan kelompok lain, apalagi sampai terjadi monopoli kekuasaan dan lain-lain, itu sudah masuk ke dalam ranah dogmatika agama yang memberikan kerugian-kerugian pada manusia, terutama pada kelompok-kelompok yang tidak sepaham. Itu aja sih sekiranya. Ini, Mas Ishak, ketika jenengan ya mengatakan bahwa umat beragama ini sampai gontok-gontokan, saling membunuh, mengkafirkan, makanya saya tanya di awal. Saya tanyakan di awal kan, apa yang Anda pijaki dalam mengatakan ini benar dan ini salah, itu dulu kita dudukkan. Kalau kita kan jelas tuh, ada Quran, ada sunnah, ada qiyas, ada ijma, seumpama seperti itu. Sekarang saya tanya kepada Mas Ishak, ketika Mas Ishak mengaku sebagai perwakilan dari orang ateis ya, sedang bernarasi seperti orang ateis, saya bertanya, apa pijakan orang ateis dalam berhujjah? Pijakannya yang saya tanya. Saya tidak membahas perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen, umat Yahudi. Orang ateis itu punya kebebasan. Pertama, manusia punya freedom. Freedom itu bukan liberty ya. Kalau liberty itu mengikat. Kalau freedom itu tidak mengikat. Dia akan ambil apa saja yang bermanfaat dan berguna. Bisa jadi itu sudah dipikirkan atau diajarkan oleh pendahulu-pendahulu yang adalah manusia berpikir. Tetapi dasarnya bukan agama, bukan Tuhan berkata, Tuhan memerintahkan, bukan. Dasarnya adalah logika sebab akibat bermanfaat atau tidak. Nah, dalam konteks kehidupan bersosial nih, dalam bernegara, bersosial ataupun berkelompok, kan ada sesuatu hal yang mengakibatkan keuntungan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ada juga yang mengakibatkan kerugian, kesedihan, kesengsaraan. Tentu kita akan lebih cenderung milih yang membawa manfaat, yang membawa kebahagiaan, manfaat, perkembangan untuk evolusi manusia selanjutnya. Itu kan lebih bermanfaat daripada membahas sesuatu yang ributnya, perangnya itu cuma gara-gara masalah surga, neraka, bidadari. Itu kan menjadi sebuah hal yang terlihat sangat dangkal. Sementara orang ateis, kita bisa menikmati teknologi misalnya. Kenapa? Karena mereka bekerja keras dengan matematika, fisika, kimia, dan sejenisnya, agar kita bisa menikmati produk-produk itu. Dinikmati tanpa harus mengkafirkan orang, tanpa memusuhi dan menghakimi orang. Oke, manusia memang bisa berbeda pendapat. Itu seleksi alam, itu natural. Kesukaan saya A, kesukaan dia B. Apa kita bisa paksa kesukaan dia harus sama dengan kesukaan kita? Enggak. Makanya sosok Tuhan yang imajiner ini, yang dikatakan dia ini begini dan begitu, secara empiris tidak bisa dibuktikan, hanya bisa menggunakan iman. Kalau kamu melihat alam semesta berarti ada Tuhan, itu kan kiasan. Itu nggak bisa dibuktikan. Siapa yang pernah melihat Tuhan menciptakan? Kan tidak ada. Kalau manusia, lahir dari manusia, itu adalah proses evolusi. Artinya manusia secara sains memang bisa memproduksi anak. Jadi orang tua saya itu adalah, anggaplah kalau dalam bahasa agama Tuhan, ayah dan ibu saya itu contoh dulu. Saya. Ya, harus dimasuk contoh Bang Ustaz, supaya kita tidak jauh-jauh masuk ke contoh dulu. Makanya pertanyaan saya kan simpel kan. Boleh dikit. Ya, monggo Mas Bapak Jahat, monggo. Jadi kita pakai fakta sejarah juga Cak, bahwa pertempuran antar mazhab dan antar golongan di Kristen dan Islam itu korbannya itu tidak sebanyak seperti perang salib. Perang salib itu puluhan ribu aja itu korbannya. Tapi perang antar mazhab dan golongan Kristen itu jutaan. Itu pertama. Dan Allahnya si Indra itu lebih tepat jika disebut Yesus karena bertempat di langit. Dan Allahnya si Najah itu lebih tepat disebut Bapa karena tidak terikat ruang dan waktu. Allah mereka berbeda loh ini. Sumbernya gimana? Sudah. Sumber sejarah. Ya, sekarang gimana sih sumber sekarang? Jangan ditanyain sumbernya Mas Billy, dia ada punya sumber. Punya sumbernya dong. Masa aku nggak punya sumber? Sumber sejarah yang jutaan orang itu antar mazhab itu ada sumbernya di mana? mazhab Kristen tadi dia bilang. Iya, enggak, bukan mazhab Islam. Antar mazhab Islam itu pertempuran itu. Bisa nggak? Bisa sekali. Mana bisa datanya? Sekali dong. Bapak Jahat datanya mana? Bisa nggak dibuka? Bisa sekali. Sekarang gimana? Nanti ditampilin data keluar. Nggak usah bohong. Nggak usah bohong kepada aku.
Udah nggak usah pakai alibi minta data gitu di depan aku, nggak usah. Ustaz Wafi bersumpah Gampang loh aku minta datanya. ketika datanya ditampilkan Mungkin yang tidak Papa akan Jahat keluar. maksud, Tapi sumpah ya dulu. mungkin yang Papa Jahat maksud diantaranya Bang Indra adalah hukuman bagi Sahawardi, terus kemudian Al-Halaj. Nah, dari poin ini sesungguhnya tidak. kalau Kenapa Benar. Abi Iya, nggak oke. buka Oke, Papa bagaimana Jahat. hukuman yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal? Hah? Oke, makanya yang dialami oleh ini saya sebutkan ini, saya Kenapa nggak sebutkan semua ya. dibuka? Buka aja. Imam-imam yang pernah dihukum ya. Oke, sekarang saya mau hubungkan pengikut mereka yang saling bentrok. Ya, kamu dikasih kesempatan Nggak usah, bicara nggak usah sekali, malu-malu. kamu diam boleh nggak? Ada aturannya gitu loh, supaya Ini nggak ada kesan yang lain-lain. Oke, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah tahan. Pakai minta Tahan, buka kita udah data dengar. ini lucu Kita loh. udah dengar apa yang kamu sampaikan. Sekarang saya mau bilang, Saya udah 1 jam apakah diam. kemudian ini saya tanya kepada Bang Naza, Ustadz Naza sama Bang Indra, ya. Apakah kemudian hal-hal yang pernah terjadi seperti tadi ada campur tangan kefilsafatan yang masuk dalam mencampuri agama atau tidak? Ataukah memang murni agama dipresisikan dengan yang namanya filsafat di dalam Islam? Karena yang sebatas kita tahu Islam itu membatasi kesalahan seseorang. Artinya orang memang dibatasi untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, kebebasan itu kemudian membuat orang untuk menjadi bisa salah lebih banyak. Pertanyaannya, apakah ada campur tangan kefilsafatan dalam urusan agama sehingga dijatuhkanlah hukuman-hukuman seperti tadi? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Bang Ishak bisa menjawab juga, ya, bisa menjawab juga. Apakah hukum itu bagian daripada filsafat yang Bang Ishak agungkan? Karena satu negara atau satu kerajaan dengan kerajaan yang lain bisa berperang atas nama hukum yang adalah karena kefilsafatan dan ideologi mereka berbeda. Silakan dijawab. Ya, mazhabnya si Wafi kan hasil filsafat itu. Mungkin saya dulu, karena saya sudah 1 jam berdiam. Ya, mungkin saya dulu. Ya, pertanyaan pertama adalah ketika ada orang-orang Islam yang menjadi korban kekerasan, apakah ada pengaruh filsafat? Ya. Bahwasanya Islam tidak membutuhkan filsafat. Filsafat adalah ilmu-ilmu yang datang dari pemikiran manusia yang berbeda-beda. Adapun Nabi mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ketika di Islam kemasukan oleh model-model filsafat Persia, filsafat Yunani, filsafat Roma, dan filsafat dan akhirnya membentuk yang tadi Ustaz Wafi katakan ifraq atau faraq atau pecahan-pecahan, orang yang memecahkan diri dari Islam. Padahal Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatulah kalian dalam agama Islam, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Artinya apa? Umat Islam bercerai-berai karena adanya pemikiran dari luar yang dimasukkan ke dalam Islam yang menyesatkan, sehingga akhirnya menimbulkan korban. Kenapa? Karena timbulnya pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan ketika pemikiran yang sesat ini punya kekuatan, maka dia ketika ditegur oleh orang-orang yang lurus dalam Islam, dia menyerang, akhirnya timbul korban. Oke, dari saya seperti itu. Kemudian yang kedua apa, Abi Abdurrahman? Pertanyaannya yang kedua? Yang kedua, Abi? Yang kedua tadi Cuma satu. Kalian cuma mau menyalahkan filsafat, itu aja. Cuma satu pertanyaannya. Yang kedua, Abi Abdurrahman. Yang kedua tadi itu saya bertanya tentang, kalau pertama kan kasus ya. Yang kedua Kasus, itu ya. apakah agama Islam itu memberikan batasan untuk orang tidak berbuat kesalahan, sedangkan filsafat itu memberikan kebebasan. Ya, jadi dalam Islam sudah jelas ya, Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Agama din artinya aturan. Jadi din itu lebih tepat artinya aturan. Makanya ketika dikatakan Malik Yaumiddin, yang merajai hari, aturan. Ketika orang salah harus menerima hukuman dan yang benar harus menerima jasa atau haknya dia.
Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan aturan kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, karena sempurnanya aturan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan kepada kalian aku cukupkan nikmat itu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho kata Allah Islam sebagai aturan buat kalian. Artinya apa? Islam ini sudah sempurna. Ketika masuk pemahaman-pemahaman dari luar Islam yang mengkorek-korek Islam, yang akhirnya merusak Islam, nah itulah terjadinya kesesatan yang akhirnya menjadi korban. Dan korbannya paling banyak daripada aliran sesat dalam Islam bukan orang di luar Islam, korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Saya kira Ustaz Wafi juga lebih makasih mengetahui Bang dari Indra. saya. Sekarang kita tanya Ustadz Wafi supaya tidak ada polarisasi, karena pertanyaan yang harus dijawab oleh Bang Fritinker dan yang PPJ itu ada di antara yang dua tadi ada, tapi silakan. Ini Islam mulia yang ngomong loh. Iya, memang tidak bicara dengan ente bro, ente di sini penikmat. Ya, Memang tidak begini. bicara tentang Kristen dari awal. Jadi begini ya teman-teman ya. Tadi kan saya sudah mengawali pertanyaan saya kepada Mas Ishak, apa yang dibuat pijakan tuh sebagai mengatakan ini benar dan ini adalah salah. Ternyata Mas Ishak mengatakan seperti sains, biologi dan lain sebagainya. Padahal kalau kita, aduh, Mas Ishak itu noise, Mas Ishak, noise. Di mute dulu mungkin. Kenapa? Noise, di mute dulu Anda, Mas Ishak. Sip. Nah, padahal betapa banyak para pemikir Barat itu membenarkan tentang teori-teori sains yang dulu belum pernah ditemukan. Ternyata Al-Quran sudah mengatakannya pada 1400 tahun yang lalu. Nah, ini kan jelas. Jelasnya apa? Berarti selama ini Al-Quran yang diyakini oleh umat Islam itu selaras dengan sains. Klaim, cocokkan lagi. Tunggu dulu. Loh, kok malah kepanasan sih? Sedangkan ateis ternyata tidak punya loh. Sandaran itu tidak punya. Kalau dia mengatakan sandarannya dari sains, dari biologi contohnya. Biologi sama sains itu pun penuh menuai perbedaan di dalamnya. Berarti tidak ada pijakan khusus di dalam dunia ateis untuk berpikir secara normal. Contohnya tadi Mas Ishak mengatakan bahwa keturunan manusia itu hanya dari orang laki-laki menikah dengan perempuan lalu melahirkan seorang anak dan anak. Lalu kalau saya tanyakan penciptaan Adam yang pertama kali, manusia pertama kali itu bagaimana? Terciptanya sebuah konsep manusia tercipta yang saat itu dialah yang pertama kali sebagai manusia. Akal yang mana yang bisa mengatakan itu harus rasional sesuai ateis? Tapi ya, kalau jika kita memikirkan secara rasional teman-teman, menggunakan akal pikiran yang jernih dan bebas dari bias fanatisme buta terhadap pandangan apapun, maka pasti akan kita dapati kenyataan bahwa ateisme itu sama sekali tidak rasional sejak dari landasan berpikir mereka yang paling asas. Kenapa saya katakan begitu? Jika landasan yang paling asas saja sudah tidak rasional di kalangan ateis, maka bagaimana dengan pandangan dan pemikiran turunannya? Tentu juga akan jauh dari nalar akar yang sehat. Landasan asas itu misalnya seperti ini nih, contoh ya. Orang yang beriman kepada Allah, berkeyakinan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah dari ketiadaan, karena kondisi alam yang berubah-ubah menunjukkan bahwa keberadaannya itu baru, memiliki awal. Sedangkan setiap yang baru pasti diciptakan. Nah, yang menciptakan alam itu adalah Allah dalam Islam. Sedangkan keberadaan Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Yakni keberadaannya tidak pernah diawali dengan ketiadaan, karena jika keberadaan Allah diawali dengan ketiadaan, berarti ada yang menciptakan Allah. Dan begitu seterusnya hingga tak berkesesudahan, atau kita katakan tasalsul ya. Dalam ilmu kalam itu kita katakan tasalsul. Dan itu tidak bisa diterima oleh setiap orang yang berakal. Adapun orang ateis teman-teman, tidak mempercayai keberadaan Allah dan meyakini bahwa alam itu ada dengan sendirinya,
Bumi, langit, matahari, bulan, bintang, planet, tata surya, tumbuhan, hewan, lautan, manusia, dan sebagainya, itu tercipta karena proses alam semesta, kata ateis. Bukan diciptakan oleh Tuhan. Padahal secara akal tidak mungkin sesuatu menjadi sebab bagi keberadaannya sendiri. Tidak mungkin. Akal mana yang akan menerima itu? Tidak mungkin setiap sesuatu menjadi sebab keberadaannya sendiri. Setiap sesuatu jelas merupakan sebab atau akibat bagi sesuatu yang lain. Jika ada orang mengatakan bahwa ponsel itu diciptakan oleh ponsel itu sendiri, tidak diciptakan oleh manusia atau pabrik, maka siapapun yang mengatakan bahwa pasti orang itu akan dikatakan tidak waras, pikirannya rusak. Begitu. Lanjut. Sebetulnya ini kontradiksi ya. Oke. Antara hukum penciptaan itu kontradiksi. Bang Abi sebentar dulu, Bang Abi. Biarkan Pritinkin dulu dong. Dari tadi kan dari Muslim kan Enggak, saya nggak bicara. Saya di sini untuk menjembatani saja. Jadi kamu diam. Silakan Bang. Oke, bukan kamu yang menjembatani pembicaraan. Kalau alam semesta harus ada penciptanya baru dikatakan logis, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kalau Allah tidak diciptakan, berarti itu juga tidak logis. Hanya itu? Karena kalau sudah saya kembalikan ke Ustaz Fahmi untuk menjawab. Jangan Apa? gitu dong, Abi. Saya dulu. Ya, Saya silakan. dulu. Iya, Silakan. ada Papa jahat, Silakan. ada Tuhan, Udah. ada banyak ini loh. Oke, Terima kasih, silakan. Thinker. Oke, terima kasih untuk pengantarnya. Karena kaum dogmatis ini menganggap bahwasannya alam semesta itu harus ada pencipta. Tadi Thinker sudah kasih pengantar bahwasannya Tuhan itu siapa penciptanya. Kalau ada sebab akibat, maka penyebab adanya Tuhan itu harus dicari. Atau akibat dari adanya Tuhan itu harus dicari dari sebabnya itu. Bagaimana bisa muncul Tuhan itu? Gak mungkin seperti tuyul ya, tiba-tiba cepleng gitu muncul dia gitu. Itu konyol. Itu kan. Kita kunci pertanyaan ya. Kita kunci pertanyaan ya. Tunggu. Iya, silakan Anda pegang itu. Nanti saya jawab pertanyaan kalian. Ini tadi ada satu orang Dengar pertanyaan buat ini kita kembali ke tema. Pertanyaan dulu, yang iya. Bang Abi sabar dulu. ya kamu selesaikan. Jangan takut. Selesaikan, Karena selesaikan. saya Mana ada 7 takut. pertanyaan. Iya. Pertanyaan pertama, mungkin ada yang belum merangkum nanti. Pertanyaan pertama, apakah ada pengaruh filsafat dalam hukum? Ada. Filsafat itu memaknai apa yang akan terjadi di depan. Sama seperti Sokrates. Sokrates itu kan disuruh minum racun. Dia tidak berkata bahwasannya bunuh aja mereka. Sokrates nggak bilang begitu. Dia bilang apa? Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Karena ketakutan pada saat itu bahwasannya pemikirannya mengacaukan hukum-hukum raja. Maka dia berkata, yaudah silahkan, nggak apa-apa, biarkan saya. Plato ngajak dia, ayolah Tuan, kita pergi aja. Dia bilang apa? Tidak, saya akan menanggung jawab nih semua yang terjadi. Itu pengaruh filsafat dalam hukum, bahwasannya ada pembelaan diri. Salah benarnya, udah silahkan. Itu pembenarannya. Yang kedua, mereka bilang tadi filsafat mengacaukan agama. Yang benarnya adalah agama menarik filsafat untuk mengacaukan agama sendiri. Itu agama pelakunya. Sama seperti mengatakan bahwasannya, saya megang pisau ini untuk motong bawang, saya nggak mau melukai orang. Loh, Anda mau menyimpan pisau padahal itu sudah tajam, sudah pasti ada sifat manusia untuk melakukan melukai itu. Itu sifat manusia untuk melukai. Saya katakan kepada Anda, filsafat itu ditarik ke dalam agama. Kalian yang menarik filsafat. Itu harus kalian pahami itu. Bukan filsafat mengacaukan kalian, kalian sendiri. Jadi Anda mau bilang Ibnu Sina, Ibnu Rus itu mengacaukan agama karena filsafat. Harusnya berani bertanggung jawab tentang statement yang Anda ucapkan. Itu yang pertama. Filsafat membantu Anda dalam memahami konsep alam semesta. Thales mengatakan bahwasannya, ya inilah alam semesta yang terjadi ini. Ini karena saya memahami apa yang terjadi. Bukan saya yang berdoa kepada Tuhan. Tidak. Itu kalian yang memakai itu, konsep itu. Thales nggak mau begitu. Dia hanya memahami aja. Oke? Itu paham itu. Yang ketiga. Tentang bagaimana pijakan filsafat itu ada nggak pijakannya? Ateis itu ada nggak pijakannya? Ateis tidak pernah memijak kepada absoluta atau absolut. Tidak ada pijakan absolut. Maka setiap konsep itu bisa berbeda, bisa berubah. Makanya kata filsafat adalah, ya kaum agama ini kan terjemahannya bisa berbeda. Tapi kalian nggak bisa menerima kenyataan itu. Kalian hanya mengatakan bahwasanya kami tidak berbeda, kami hanya sedikit saja. Loh, kok ada sedikit saja itu kan sudah ada perbedaan. Tadi Sinaja menjabarkan perbedaan begini, tapi dia nggak berani mengakukan. Iya, di lapangan itu memang berbeda, orang-orangnya memang begitu. Tapi kami nggak bisa mengatakan bahwasanya itu benar dan salah. Itu benar, harusnya diucapkan begitu. Tapi dia menjabarkan semuanya, makanya saya bilang nggak ada poin, nggak ada powernya lah gitu. Yang keberapa lagi? Filsafat memberikan kebebasan. Tadi kata si Abi, apakah ini agama ini
nggak memberikan kebebasan kepada manusia, jadi mereka dikekang oleh hukum-hukum agama tentang tidak boleh begini, tidak boleh. Filsafat sudah mengajarkan itu. Manusia yang 5.000 tahun atau bahkan 10.000 tahun yang lalu sudah mengajarkan bagaimana melukai itu tidak boleh. Itu baca aja bukunya, buku apa itu namanya, karangan Sapiens, itu ada. Anda silahkan baca bukunya. Bagaimana manusia memahami konsep bahwasanya melukai itu tidak boleh. Sebelum agama Anda itu yang Anda percaya itu kan konsep dari Yahudi Anda ambil. Anda harus akui itu, karena Anda tidak mau ngakui itu ya udahlah. Artinya Anda, agama kami agama sendiri, konyol. Kalian kan ngutip-ngutip dari Yahudi itu, Musa segala macam, Adam itu kan kalian kutip. Kalian nggak berani ngaku, karena kalian kan pencuri tapi di belakang, tangannya di belakang, lalu kalian mengatakan saya nggak salah, padahal kalian sudah pencuri. Itu yang harus dipahami. Tentang bagaimana manusia pertama tadi Sinaja, hebat sekali Sinaja. Dia bilang, manusia pertama apa segala. Saya kasih tahu bahasa. Nanti itu yang ketiga, itu jawaban ketiga Tuan A. Yang kedua tadi itu, apakah ikhtilaf atau perbedaan antara kefilsafatan itu pernah mengakibatkan peperangan? Itu pertanyaannya yang harus diriletkan dengan tema kita. Oke, terima kasih. Filsafat tidak pernah mengantarkan Anda ke dalam peperangan. Karena itu konsep, itu ada di kepala. Itu filsafat. Sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu kalau ada orang sana mengatakan 1 tambah 1 dengan 3, saya perangi. Enggak gitu. Filsafat ngasih pemahaman kepada Anda bahwasannya sesuatu yang salah itu moral sosial itu. Itu ada Immanuel Kant, silahkan pelajari. Immanuel Kant, Abraham Lincoln, itu yang membebaskan perbudakan. Anda pelajari juga itu. Jangan menutupi mata. Seperti saya, itu ada patung Dewi Hukum, itu matanya ditutup. Anda jangan seperti itu. Walaupun ada konsep tersendiri tentang Dewi Hukum itu. Terima kasih. Tentang Sinaja tadi yang mengatakan sebelum dijawab, Voltaire itu siapa? Voltaire itu siapa? Anda cari saya tanya, Voltaire itu siapa? Apakah ada pemahaman yang dia punya mengakibatkan peperangan? Itu saya tanya aja dulu. Kalau Anda mau berdebat sama saya 1 lawan 1, saya silahkan. Tapi saya ini mau melakukan. Saya tanya. Ayo, apakah 1 lawan 1, ayo. Saya dengan Tuan A. Ayo, 1 lawan 1, gimana? Saya dengan Tuan A, ayo. Ya, tapi ganti-gantian loh, jangan bermonolog. Gimana? Ayo. Iya, gimana? 1 lawan 1, kita kasih waktu. Tuan A bicara. Ya, kalau misalkan ganti-gantian. Saya yang bertanya, maka saya lanjutkan pertanyaan. Kamu nggak punya bab untuk kemudian potong saya, Demian. Iya, masalahnya abang tidak tanya penting. tapi nggak mau berikan waktu saya gitu yang loh. bertanya, saya melanjutkan pertanyaan saya. Berikan, kasih kesempatan orang menjawab. Mengikuti hukum Tuhan, mengizinkan seseorang itu berbicara, itu kan hukum Tuhan dalam moralitas. Saya mengizinkan dan saya meriletkan pertanyaan. Saya belum selesai. Saya selesaikan dulu, baru saya persilakan Anda berbicara. Tadi kan kalian sudah berbicara, gantian dong. Saya mau jawabnya aja. Pertanyaan itu nyambung, sehingga saya menuntut kamu menjawab. Biarkan orang menjawab kamu dulu, Bang. diam. Enggak, gini loh Bang, ganti-gantian lah, jangan seperti itu dong. Kamu diam dulu. Dong. 1 lawan 1 dengan saya, gimana? Ini yang ateis siapa sih? Kita buktikan akal pemikiran siapa yang tidak sehat. Ayo, Tuan A, gimana? Ketahuan nih siapa yang ateis. Ayo. Saya persilahkan Anda lawan saya sendiri. Jadi saya persilahkan. Tapi silahkan dulu saya menjabarkan konsep yang Anda jawab tadi, yang pertanyakan tadi. Lanjut Mas Tuan. Oke, saya jabarkan dulu ya, supaya jangan jadi pembodohan masyarakat. Oke? Ya, lanjut dulu. Itu. Lanjut. Tentang Adam dan Hawa yang dia bilang tidak logis bahwasannya mengatakan manusia itu tiba-tiba muncul begitu saja. Ya itu logis. Dari mana tidaknya? Karena kalau Sinaja melakukan sesuatu hal yang begitu, dia bisa. Tapi kan Tuhannya nggak bisa melakukan itu lagi. Karena dia megang konsep Tuhan ya. Tentu Tuhannya itu kan menciptakan. Coba Sinaja melakukan itu. Dia minta kehendak dari Tuhannya. Atau dia minta wahyu dari Tuhannya. Dia kan nggak bisa. Karena Tuhannya memang nggak ada. Itu kan semua cerita dongeng. Itu kan kalian ambil cerita-cerita itu dari Yahudi. Tentang penciptaan. Harusnya kalian akui. Seperti yang saya ucapkan tadi. Kalau untuk mengatakan bahwasannya manusia itu pertama adalah Adam. Maka tidak logis mengatakan bahwasannya 8 miliar ini adalah keturunan Adam. Itu tidak logis. Bagaimana mungkin dari cuma 2 orang bisa menjadi 8 miliar? Coba Naja pergi ke Mars, lakukan itu juga. Dari 2 dengan istri Anda, apakah capai 8 miliar? Itu tidak logis. Karena secara hukum kedokteran mengatakan bahwasanya kita tidak boleh menikahi sekandung. Itu satu darah tidak boleh. Karena nanti akibatnya cacat. Itu harus dipahami. Masa Tuhan yang membiarkan begitu? Tuhannya kan konyol jadinya. Itu ya, harus Anda pahami dulu. Lalu tentang
bagaimana tadi siapa tadi mana Indra Mose? Indra Mose begitu agung mengatakan bahwasannya filsafat ini sebenarnya mengacaukan. Wah, Abi, Naja, filsafat itu tidak mengacaukan. Filsafat itu mengajarkan moralitas tentang baik dan buruknya. Filsafat tidak mengajarkan kalian kafir, kalian apa, tidak. Kalau kalian melakukan kesalahan atau kalau kalian melukai orang, itu salah. Itu diajarkan. Tidak mungkin kalau kamu diperangi, kamu harus merangi lagi. Oh, nggak mungkin begitu konsepnya. Kalau konsepnya begitu, maka itu tidak jauh bahwasannya Tuhan Anda itu mengajarkan kekerasan, harus diterima. Tapi kalian melindungi dengan fakta bahwasannya, ya kami kan memegang dalil kami, bahwasannya agama kami harus dibela. Kan konyol, satu konsep dipegang untuk dibela. Silahkan. Saya jawab ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, ini ya. Ternyata Mas Tuan A tidak menjelaskan kepada saya tentang kelogisan ketika ada manusia pertama, bagaimana penciptaannya. Karena tadi Mas Yishak sudah mengatakan di awal, yang namanya orang ini sampai miliaran sekarang itu karena proses pernikahan lalu menimbulkan lahirnya anak, cucu dan lain sebagainya. Lalu kan saya bertanya tuh, coba logiskan konsep ya penciptaan pertama kali manusia tanpa ada unsur ketuhanan. Nah, itu Tuan A hanya mengatakan itu logis, tapi tidak dijelaskan bagaimana bentuk kelogisannya atau apa yang dia pijaki sebagai landasan dalam berbicaranya. Di mana saya mengatakan Adam dan Hawa itu logis? Silakan putar. Jangan seperti Abi. Tunggu dulu. Kok dipotong? Kok nggak pernah konsep ketuhanan aku nggak pernah bawa ke sini loh. Karena konsep ketuhanan itu akan bertanding antara monoteis ya. Kok kepanasan? Saya baru Monoteis, ngomong. politeis, panenteisme, panteisme, polilatri itu adalah konsep-konsep ketuhanan yang ada dan berperang sampai hari ini. Jadi jangan pernah bahas mengenai konsep satu Tuhan, karena kalau satu dari mana asalnya, kalau dia tidak ada penciptanya, itu juga tidak logis. Makanya lawan daripada monoteis adalah politeis, dan lawan dari politeis adalah polilatri. Anda tidak paham masalah ini itu. Waktu saya berbicara ini ya, jangan dipotong dulu. Nanti dijawab. Ada umat Islam berkata bahwa Nabi Adam manusia pertama itu kebohongan besar. Naja, jelaskan di mana saya mengatakan bahwasannya Adam dan Hawa itu logis. Jelaskan, ayo, jangan takut. Tadi baru Di mana? Saya mengatakan Adam dan Hawa itu tidak logis karena pernikahan bersama saudara itu tidak boleh, dan itu melanggar hukum kedokteran. Itu sudah nggak logis itu. Tolong dengar saya belum bicara dari tadi. Saya Pertanggungjawabkan ucapan saya. Pertanggungjawabkan ucapan saya. Jangan sampai saya mengatakan bahwasannya Anda itu memang Anda memang diajarkan oleh guru Anda begitu. Pertanggungjawabkan jawaban saya. Oke, Tuan A diam dulu. Urusin aja pertanggungjawabkan pertanyaan saya. Oke, Suruh dia tanggung jawab. diam dulu. Ustaz Wafi lagi bicara. Suruh dia pertanggungjawabkan ucapan saya. Kalian takut dulu antara ateis Tuan suruh aja pertanggungjawabkan ucapan saya. Suruh dia pertanggungjawabkan. Itu yang Anda banggakan. Oke, kamu diam ya, Tuan A. Diam ya. Abi, pertanggungjawabkan statement saya tadi. Anda masih ada statement yang belum clear loh. Oke, diam loh. Dia baru bicara, belum ada kemana-mana. Kamu udah tanggapi. Kalau masih belum bisa mempertanggungjawabkan, silahkan. Oke, kamu diam nih ya. Gimana? Oke, silakan Ustaz Wafi. Sudah mulai berkelit Tuan A ini ya. Jadi begini loh, di awal dia mengatakan tuh, saya kan bertanya mulanya. Pada mulanya saya bertanya, kalau memang ya penciptaan manusia ini hanya dari hasil turun temurun, lalu